warahmatullahi wabarakatuh. Beli pete campur duren. Pergi ke Jabung, tidak lupa membawa buah-buahannya. Satu kata gue, negeri sekampung memang luar biasa. Mencintai Rina susahnya luar biasa. Biar bawa serbuk, biar dia jatuh cinta. Karena saya cinta Anda, walaupun saya sibuk, saya datang ke sini untuk Anda semua. Harus yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 2 Sekampung. Wabil khusus Bapak Supardi, jangan main-main. Beliau ini mentor saya, guru saya yang membimbing saya. Jadi kalau saya nggak bisa, kata beliau tadi, awas kalau salah, gua cambuk. Siap guru, suhu, guru, suhu, dan juga rekan main badminton. Wabil khusus Ananda semuanya, siswa-siswi SMA Negeri 2 Sekampung. Kalau salah sebut, mohon maaf. Dan semua yang hadir di sini. Karena mungkin di sini ada yang non-muslim. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Tabik pun. Ya pun. Kalau Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu hanya kepada Allah. Kalau suara peserta lebih kuat dari suara saya akan diam. Begitu diam, saya mulai. Passwordnya gitu aja. Kalau suara hadirin nanti lebih kuat dari saya akan diam. Kalau sudah hening, saya akan mulai kembali. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu hanya kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri itu mempersiapkan, membuat bekal, menyiapkan sangu. Nafsum ma qaddamat lighad, ketika nanti kita dipanggil sama Allah, ketika nanti kita suruh pulang sama Allah, kita sudah siapkan bekalnya itu. Wattaqullah, takutlah kamu hanya kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Yang di belakang tabir jangan bersuara. Oke, lanjutkan kalau sudah diam. Nggak usah khawatir. Sesungguhnya Allah itu maha mengenal dan maha mengetahui. Lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu hanya kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida. Dan hendaklah kalian semuanya itu belajar ngomong yang baik, ngomong yang gak nyakitin, ngomong yang berpola, bertindak berperilaku yang terukur. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Dan tolong perbaiki amalan-amalan perbuatanmu. Perbaiki. Ya namanya manusia, kadang salah, kadang lupa, kadang baik, kadang buruk. Bahkan iman itu kata Rasulullah, yazidu wa yanqus, naik turun seperti gelombang lautan. Pas lagi naik, rajin zikir, rajin doa, pokoknya kagak pakai disuruh sholat ya. Tapi pas lagi turun, mungkin perlu pendamping, perlu kawan, perlu yang menasehati. Yuslih lakum a'malakum. Kalau sudah kamu perbaiki amal perbuatanmu, wa yaghfir lakum dunubakum. Insyaallah Allah akan ampuni dosa-dosamu. Ini ayat ini. Wa yaghfir lakum dunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu. Dan barang siapa yang yakin kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fauzan adimah. Hanya kepada dialah kita berpengaruh. Insya Allah akan diberikan keutamaan yang besar. Saya jarang-jarang loh keliling-keliling begini. Hari kemarin di Punggur, hari ini di sini. Besok Seputi Banyak, Tulang Bawang Barat, terakhir di Terus Terbanggi Besar. Jarang-jarang lihat sekolah tempatnya
Sampingnya kuburan. Ini keren yang mendesain sekolah ini. Yang mencari tempat ini keren, seolah-olah kita sedang diberitahu, pagi rumah kamu di sini, lagi di dunia nih rumah kamu, jangan sombong, ntar kamu balik sana. Tapi kalau ngomong soal sejuk, waduh, SMA negeri sekampung ini kayak hotel bintang 5. Adem coy, adem. Asli dingin banget gitu ya. Berasa kayak AC-nya tuh sudah 15 lah kelasnya. Dingin sekali. Bersih. Ini menandakan kayaknya gurunya, siswanya dikit dosanya. Amin. Kalau ngeliat wajah yang perempuan cantik-cantik semua, yang laki-laki nggak jelek-jelek amat. Ini luar biasa. Hari ini saya kasih materi 7 pintu iblis masuk ke dalam hati, dada, dan darah manusia. Awas, kalau 7 itu nanti ada pada diri kita, istighfar. Laki-laki pada rasan-rasan, ngapain sih dikasih geber-geber begini, dikasih pembatas-pembatas begini, kan gue nggak bisa lihat-lihat. Tahan. Paham ya? Yang perempuan juga sama, tahan. HP taruh dulu, fokus ngaji dulu. Kalau fokus insya Allah. Laki-laki itu sama Allah didesain sebagai makhluk yang punya hak untuk mengatakan. Perempuan memang Allah desain sebagai makhluk yang punya hak untuk menentukan. Jadi kalau hari ini ada laki-laki bilang kepadamu, I love you, hak dia. Tapi kamu juga punya ruang hak untuk menentukan. Mau apa enggak? Ada seorang laki-laki kelas 3 SMA datang kepada Pak Dion. Nama saya Rudion kalau belum kenal ya. Rudion, R-nya rela berkorban. U-nya untuk sesama. D-nya dengan syarat. I-nya itu bukan maksiat. O-nya orangnya seperti yang Anda lihat. N-nya namun hati-hati banyak cewek yang terpikat. Pak Pardi nggak tahu kepanjangannya, nggak tahu. Yang laki-laki baper. Nama saya Ibrahim. I-nya apa ya? B-nya apa? Mulai ngatur dia. Saya lanjut sebelum materi. Seorang laki-laki kelas 12 datang kepada saya. Pak Dion, boleh saya curhat sebentar? Boleh? Habis zuhur ke ruangan saya. Oke Pak. Dia datang. Dia mengatakan begini, Pak, saya ini menyenangi kelas 12 IPA 1. Dia anak IPS. Gimana ya Pak? Lah gimana? Apa perlu saya sampaikan kepada anaknya? Jangan Pak, saya nggak siap. Apa perlu saya datang ke ruangan berdua, saya fasilitasi? Jangan Pak, saya mau ngomong apa? Lah maksud kamu datang ke Pak Dion apa? Saya ingin bercerita. Saya seneng betul sama anak kelas 12 IPA 1, namanya disebut. Dia berlalu, saya ketemu anak perempuannya. Saya kasih nama inisial Vivi. Tadi ada yang datang sama Pak Dion. Dia mengatakan ada perasaan sama kamu. Siapa Pak? Kepo. Biasa kan? Biasa ya. Seperti masa itu. Khusus dulu, konsentrasi dulu. Katakan lagi, laki-laki punya hak untuk mengatakan, perempuan punya ruang untuk menentukan. Ada perempuan yang datang lagi, Pak, saya ini ada yang datang kepada saya, senang pada saya Pak. Sebaiknya sikap saya gimana ya Pak? Perempuan. Nggak ada suaranya? Halo? Halo? Nggak usah gundah gulana. Seperti langit yang mendung. Kamu tidak usah berteriak-teriak minta hujan. Bukankah awan yang menghitam itu pertanda bahwa hujan akan turun? Tapi jangan juga terlalu percaya diri bahwa akan turun hujan. Dengan secepat kilat, jika angin datang menghembuskan dia akan pergi jadi panas yang tidak pernah kamu perkirakan. Jadi perempuan itu yang setia,
Jadi laki-laki itu yang tanggung jawab. Perempuan itu seperti pohon pisang. Lihat pohon pisang, bila berbuah hanya sekali. Itulah cintaku yang takkan mungkin terbagi-bagi. Cukup kamu saja yang di hati. Aku tetap setia sampai mati. Tuh perempuan tuh, ulangi. Lihat pohon pisang. Jangan-jangan pisang sekampung buahnya 2 kali ya? Sekali. Bingung saya. Kalau pisang mikro buahnya sekali, habis buah mati ya. Nggak tahu kok pisang sekampung. Oh, sekali juga. Lihat pohon pisang, bila berbuah hanya sekali. Itulah cintaku yang takkan mungkin terbagi-bagi. Cukup kamu saja. Kamunya siapa? Saya nggak tahu. Kamunya Allah. Paham? Oke. SMA Negeri 2 sekampung yang saya banggakan. Kalau kita bicara tentang hidup, maka akhir dari hidup itu adalah apa yang kita perbuat. Kalau kita bicara tentang hidup, maka hasil akhir dari kehidupan kita itu adalah apa yang kita lakukan. May yazra yahsud, barang siapa menanam, dia akan panen. Seperti hukum di pegunungan yang perawan. Jangan sombong kamu di sana. Ada orang jatuh, kamu tertawakan. Enggak bakalan lama dari kamu tertawa, kamu akan jatuh menyusul orang yang kamu tertawakan. Hukum dunia itu menyakiti, disakiti. Menjegal, dijegal. Menjatuhkan, dijatuhkan. Ngerasani, dirasani. Menggunjing, digunjing. Hukum dunia itu adalah kausalitas. Ingat, dunia itu seperti cermin, akan memantulkan gambar sesuai dengan apa yang ada di depannya. Gak usah teriak-teriak minta laki-laki yang solih kalau kamu sendiri gak solihah. Mikir. Gak usah kenceng-kenceng minta doa, minta perempuan yang solihah. Lu sendiri gak soleh. Mikir. Anteng aja, lo pantesin diri kamu pantaskan diri kamu, nggak usah berteriak. Surat An-Nur sudah menjamin perempuan yang solihah, yang menutup aurat, yang menjaga amal ibadahnya, yang konsisten dan istiqomah dengan kebaikannya, nggak usah teriak-teriak. Allah bakalan kirim laki-laki sesuai dengan kriteria apa yang ada dalam hatimu. Sholat enggak, bolong-bolong, susah ngaji, nggak bisa iqra doanya. Ya Allah, minta istri yang solehah. Setannya lewat dunia rel kereta api, nibul, nyambung. Dunia ini adalah pantulan dari apa yang kita lakukan. Jangan sombong. Jangan bercermin lama-lama. Makin lama kamu bercermin, makin banyak kekuranganmu. Coba nggak percaya, buktikan. Lihat, aman. 5 menit kemudian jerawat kelihatan. 5 menit kemudian sudah mulai agak menghitam. Teman sebelah glowing, kita keringking. Nggak nyambung. Kalau patokannya adalah fisik, maka hari ini sungguh bersedihlah bagi kamu yang merasa tidak cantik. Kalau hari ini kamu jelek, nggak usah sedih. Dunia ini kenal kata ganteng karena Allah pernah ciptakan kata jelek. Kalau hari ini kamu cantik, nanti jalan ketemu sama orang jelek, hampiri dia, salamin tangannya. Terima kasih ya, kamu sudah jelek. Karena ada jelek, maka orang lain kenal cantik. Coba kalau di dunia ini semua Allah desain cantik, bingung kan? Ya Allah, saya minta kaya,
Semua orang doa begitu, Allah kabulkan. Semua di dunia ini kaya. Saya yakin nggak ada yang berpakaian. Siapa yang mau buat baju? Emang tukang jahit mau jahitin baju lo? Tukang jahit buatin baju, ongkosnya sekian. Enak aja lo nyuruh gue, duit gue banyak. Manggil tukang buatin buah rumah dong. Lo mau bayar berapa? Duit gue udah banyak. Nggak ada yang pekerja kalau semua orang kaya. Jangan egois. Paham? Maka bersyukurlah dengan apa yang Allah beri kita hari ini. Serius, saya akan mulai acara dan materi saya 7 pintu iblis masuk ke dalam hati dan jiwa manusia. Mudah-mudahan 7 ini nanti kita terhindar darinya. Yuk, mulai. Hidupkan background musik. Yang pojok bisa dengerin. Halo yang di balik tabir. Absen jalan aja terus. Ya, silakan. 7 pintu, 7 jalan. Dengerin. Fokus. Kalau suara hadir lebih kuat dari saya akan diam. Ada seorang anak yang datang kepada ayah bundanya. Ibu, halo. Kenapa saya tidak seperti kebanyakan anak yang lainnya? Ibu itu tersenyum dan tidak menjawab kata-kata apapun. Anak itu menghampiri ayahnya. Ayah, kenapa aku tidak memiliki apa yang teman-temanku miliki? Ayah itu hanya diam. Dia masuk ke kamar karena kecewa dengan ayah ibunya. Dia pura-pura mematikan lampu kamar tidurnya, lalu memeluk gulingnya dan tidur. Hening betul kamar itu, seolah-olah dia memang benar-benar sudah tidur. Terdengar suara langkah menghampiri kamarnya, karena kamar itu sama dia tidak dikunci. Datanglah seorang laki-laki yang dia paham betul bahwa yang datang ini ayah. Ayah itu datang, melihat anaknya yang tidur. Ayahnya tidak berkata apapun. Ayahnya hanya melangkahkan kaki satunya, menaiki ranjang yang ditiduri anaknya, kemudian mencium keningnya, mencium pipinya, dan ayahnya berlalu. Tidak lama kemudian datang lagi makhluk satunya. Dia tahu ini suara dan hawa ibu saya. Ibunya datang. Ibunya datang, tiba-tiba tidur di sampingnya, membelai rambutnya sebentar. Dia memang memposisikan benar-benar tidur. Kemudian 5 menit kemudian ibunya juga berlalu. Esok pagi sang anak, ayah, kenapa aku tidak seperti yang umum-umum siswa lainnya? Ayahnya kembali diam, menghampiri ibunya. Ibu, kenapa aku tidak memiliki atau mempunyai seperti teman-temanku yang lainnya? Ibunya pun hanya tersenyum. Lagi-lagi kecewa 2 kali. Dia berangkat sekolah. Next, kisah itu akan saya tutup di akhir. Ada 7 pintu yang membuat iblis masuk ke dalam diri manusia. Pintu yang pertama, tamak dan hasut. Tamak itu rakus, gak pernah merasa puas, selalu saja menginginkan yang tidak terukur darinya. Sifat tamak, rakus, gak pernah puas. Kalau kamu punya itu, maka iblis akan ngomong, I'm coming, don't worry. Kipas, pupuk terus sikap tamakmu itu. Lihatlah, ada seorang suami istri naik motor, motornya bagus, berseragam pegawai, berhenti di lampu merah,
ketika di lampu merah mobilnya sejajar lurus dengan mobil baru di sampingnya. Orang yang naik motor keluar dari benaknya, ya Allah, andai kata aku punya mobil seperti yang di sebelahku ini, mungkin aku dan istriku tidak akan kepanasan dan kehujanan. Yang punya mobil berhenti, matanya melihat sebelah kanan karena sedang hujan. Dia melihat sepasang suami istri bergandengan tangan. Tangan yang kiri bergandengan, tangan yang kanan yang laki-lakinya membawa daun pisang, berjalan di trotoar. Tretes dari yang punya mobil di dalam mobil itu. Ya Allah, betapa bahagianya suami istri yang sedang berjalan bergandengan tangan dengan daun pisang kehujanan bersama. Sementara aku berangkat pagi, anakku masih tidur. Pulang, anakku sudah tidur lagi. Aku dan istriku sibuk dengan pekerjaanku masing-masing. Tiba-tiba sudah dimakan usia dan tua. Kapan aku diberikan kesempatan bisa menggandeng perempuan yang kucintai itu dan kehujanan bersama? Yang punya daun pisang lirik mobil. Ya Allah, nggak usah mobil, andai kata aku punya motor saja, orang yang kucintai yang ada di sebelahku ini tidak akan mungkin sengsara seperti hari ini. Itulah dunia, perspektif, sudut pandang. Yang punya mobil pingin seperti yang di daun pisang, yang di daun pisang pingin punya mobil. Yang punya motor melihat mobil, yang mobil melihat motor. Itulah dunia, jangan tamak. Kalau hari ini memang ayah ibumu petani, syukuri beliau sehat. Kalau hari ini ibu kita hanya pedagang sayur keliling, syukuri dia sehat. Tapi menangislah jika sampai hari ini ibumu belum berjilbab. Sedihlah kalau hari ini ayahmu belum sholat. Kamu sebentar lagi dewasa, nak, punya tanggung jawab. Pintu yang pertama, tamak. Yang kedua, hasad. Hasad itu suka iri. Hasad itu suka grundel. Hasad itu suka jahil. Nggak seneng melihat orang lain bahagia. Menghasut, mengajak kepada hal yang buruk. Kalau punya itu dan ada dalam diri kita, setan ain kami. Lanjut, kipas. Yang pertama, tamak dan hasad. Pintu iblis masuk ke dalam hati manusia. Yang kedua, suka marah. Saya punya anak SD kelas 2. Begitu pulang, ayah, la takdob walakal jannah. Anak SD, la takdob walakal jannah. Dia ngomong itu saat saya sedang ramai dan ribut dengan istri. Ayah, ibu, la takdob walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Kayak nusuk-nusuk kata-kata itu. Saya kenal hadis itu lama, saya hafal, saya ngerti, tapi saya nggak bisa melakukan. Nah, ya Allah, rasanya kalau yang ngomong anak itu bagi ayah dan bundamu tuh kayak ditusuk-tusuk. Maka ngomong yang baik. Sampai seorang ibu berteriak, ya Allah, andai kata ada kekuatan, aku ingin anakku kembali lagi ke dalam rahimku. Kenapa aku harus melahirkan seperti dia? Suka marah. Siapa yang gak pernah marah? Siapa yang gak emosi? Maka ayo belajar. Kalau sehari marah kita 10, jadilah 9, 8, 7,
ketujuh, dan terus belajar untuk tidak marah. Nggak mudah, tapi bukan tidak mungkin. Kalau kamu nggak pengen dimarahi, jangan bikin sebab orang marah kepadamu. Keren SMA Negeri 2 sekampung, SMA negeri, bisa bermaulid Nabi, pakai jilbab semua, khusyuk semua. Insya Allah barokah langit akan turun di sekolah ini. Barokah itu tidak harus dalam bentuk materi. Kamu melihat semua gurumu sehat, itu berkah. Gurunya melihat semua siswanya itu sehat menurut, itu juga berkah. Sekolah ini nggak pernah ada kecelakaan, ada narkoba, ada kenakalan remaja, ada pencurian, aman. Semuanya berkah. Kita mulai dari dalam diri kita. Jangan berharap lebih pada orang lain, sementara kamu sendiri adalah pribadi yang tidak bisa diharapkan. Pintu iblis masuk ke dalam tubuh manusia yang ketiga, perut kenyang berlebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang kita peringati Maulid Nabinya ini mengatakan dan bersabda, makanlah di saat lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Praktekin aja rumus itu. Makan tuh kalau ketika lapar, Allahu Akbar, tumis kacang sama nasi anget lu berasa rendang, tau gak sih? Pas lagi lapar, coba lihat ketika kamu menunggu berbuka puasa. Ya Allah, kayaknya habis ini gua semangka dulu, habis semangka es cendol, habis es cendol kayaknya bubur kacang hijau, ntar saya santap ayam bakarnya, habis itu kayaknya saya nanti mau minum sirupnya. Itu selera, itu hawa, itu kemauan. Begitu azan berkumandang, teguklah segelas air. Tep, semangka tak lagi seenak ketika kita sedang lapar tadi. Mau kita semangka, kelengkeng, bubur kacang hijau, ayam bakar, es buah. Tapi begitu azan berkumandang, satu gelas teh panas sudah menghilangkan dan dahaga serta nafsu kita untuk makan semuanya. Semangka, kelengkeng, bubur kacang hijau, ayam bakar, es buah, itu dunia. Dan kemauan kita itu adalah nafsu. Makan terlalu kenyang. Lihatlah orang yang kenyang, pemandangan dan permintaan terindah dia hanya tidur. Al-Ghazali mengatakan, dalam tubuh manusia itu ada dua sisi yang harus kamu kasih makan. Satu jiwa, yang kedua raga. Raga itu ya makan yang kita lakukan, sementara jiwa juga perlu makan. Makanan jiwa itu adalah zikrullah. Makanan jiwa itu adalah sholat. Makanan jiwa itu adalah berpuasa. Makanan jiwa itu adalah bersedekah. Banyak orang cantik fisik tapi keropos jiwanya. Sempurna secara fisik, dandanin wajahnya, dandanin fisiknya terlihat sempurna, tetapi jiwanya kosong. Gak heran banyak anak sekarang yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri karena jiwanya gak pernah dikasih makan. Kenyang secara berlebihan. Ayo belajar. Kalau makan pas lagi lapar, berhentilah sebelum sampai berhenti. Latihan sampai fisik nanti respon pada diri kita. Kalau pakai niat, insya Allah bisa. Pintu yang keempat, iblis masuk ke dalam tubuh manusia. Berlebihan mencintai seseorang. Apa yang kelima? Yang keempat apa? Berlebihan mencintai seseorang.
manusianya. Ya Allah, kalau sedang jatuh cinta itu Allahu Akbar. Jangankan melihat orangnya, melihat sepatunya lepas di musola, sepatu dia. Ya Allah. Naik motor set ke depan rumahnya, lihat jilbabnya dijemur. Allah, adem jilbabnya. Begitu dideketin jilbab emaknya. Itulah cinta. Lagi jatuh cinta, seberangan di lorong sekolahan, ketemu sama dia, bluk salting. Ya Allah, mau ngapain? Begitu ketemu, yang laki-lakinya nanya, apa kabar? Itu kalau boleh direkam, tak rekam tuh omongannya. Kamu beda banget hari ini. Hah? Itu kalau boleh pulang cepet, setelah pengen bercermin, aku bedanya apa hari ini? Allah, adem. Lagi jatuh cinta. Yang laki-laki pulang buka HP. Jaga kesehatan ya. Rambut keriting lurus, tahu nggak sih? Sampai rela-rela tuh gigi di rantai biar kelihatan sempurna. Wih, besok berangkat sekolah langsung jalannya udah beda tuh, gara-gara jaga kesehatannya. Bayangin. Tapi agama mengingatkan, yang agama larang itu bukan jatuh cintanya. Yang agama larang itu jangan berlebihan. Istilah main bola, lu boleh main, jangan offside. Pak Dion, aku tuh seneng sama perempuan itu. Gimana Pak yang ngomongnya? Aku hanya takut satu saja, apa? Ditolak. Saya punya rumus, mau nggak lo? Mau nggak lo? Ajarin. Kalau nanti kamu suka sama seseorang dan kamu nggak bisa, kayak ditekan gitu, harus ngomongin. Janjian aja. Rin, boleh nggak aku minta waktu ketemu? Itu si Rinanya udah kayak makan nasi uduk kelapa basi, tau nggak sih? Begitu ketemu ngomong, Rin, aduh, Rin, aduh, Rin, aduh. Laki, bukan aki. Cemen banget. Rin, aku akan mengatakan sesuatu. Jujur, aku suka sama kamu, Rin. Yang kita takutkan datang. Maaf ya Angga. Aku juga harus jujur. Aku nggak punya perasaan itu ke kamu. Kamu kecewa, kamu takut, kamu nervous? No, laki. Begitu si dia ngomong, enggak, aku nggak punya perasaan itu padamu. Kamu bilang serius amat, lo kira serius? Bercanda. Saya ngomong itu kamu anggap serius, ya Allah. Bercanda, serius banget orangnya. Kabur loh. Udah ada tepuk tangannya buat gua. Tapi kalau dia mengatakan kepadamu senada dengan yang kamu inginkan, jangan melambung. Saya dulu semester 5, ada perempuan yang datang. Yon, lo dapet salam dari Anita. Salam spesial buat kamu. Sudah semester 7, semester 5 sudah dewasa. Begitu saya datang, ngobrol sebentar Yonit. Apa yang jadi salam kamu sudah sampai ke saya.
wanita, kamu mau hari ini aku mengatakan saya suka sama kamu, sementara aku tidak pernah bisa berbuat apapun atas perasaanku itu kepadamu. Dibandingkan tahanlah perasaan itu, biarkan aku lepas dulu berkelana mencari apa yang ku mau. Sampai tepat pada akhirnya aku meraih apa yang aku cita-citakan, aku tidak akan datang kepadamu, tapi kepada orang tuamu, bahwa hari ini aku pantas jadi imam kamu. Laki, satu hal yang tidak bisa diuangkan dari seorang laki-laki, harga diri. Satu hal yang nggak bisa diuangkan dari seorang perempuan, kesetiaan. Jika harga diri yang kita pegang itu kekeh, Allah pertemukan dengan kesetiaan, akan jadi sebuah kekuatan yang namanya cinta. Kalau cinta hari ini milikmu, cinta itu suci, suci itu murni, murni itu emas, emas itu kuning, kuning itu tai. Cinta itu, lo yang ngomong, gue enggak. Jadi kalau hari ini seusiamu sudah bicara cinta, dia sedang bicara tai. Yang perempuan, waduh, gua dikasih tai dong. Pintu iblis masuk ke dalam jiwa manusia. Yang nomor 5 adalah sikap terburu-buru. Sikap terburu-buru, mengerjakan sesuatu nggak pakai perencanaan. Lo lihat, ente lihat, kalau orang sholat terburu-buru. Ada seorang siswa datang tergopoh-gopoh, maaf pak terlambat pak, kamu bawa apa? Bawa tas, yang dibawa apa coba? BH. Terburu-buru, disampel aja diambilnya. Awas, mulailah diri kita untuk bekerja pelan-pelan, terencana, terukur, sesuai schedule. Kalau sekolah kemarin terlambat jam 7 dari rumah, berarti digeser jam 7 kurang 10. Nggak usah buru-buru. Karena buru-buru itu potensi gagal dan risiko buruknya lebih besar dibandingkan mereka yang hati-hati. Kalau kita tuh orang yang terbiasa buru-buru, kata iblis, I'm coming. Next, please. Gua kipas. Terus aja buru-buru, terus. Sampai akhirnya kata menyesal selalu datang di belakang. Ayo, jangan buru-buru. Sabar aja. Kalau kelas 10, ya memang lagi kelas 10, jalanin setahun. Ntar kelas 2, jalanin setahun. Ntar kelas 3, nggak nyampe setahun, ujian. Sabar, nggak usah buru-buru. Sama dengan dalam persoalan rasa. Kamu seneng sama dia karena hari ini kamu lihat dia. Kamu cinta sama dia mungkin karena hari ini referensi kamu hanya dia. Nanti kamu kuliah di perguruan tinggi, kamu akan lihat laki-laki yang lebih sempurna dari dia, yang lebih cantik dari dia. Dalam sekejap mata perasaanmu bisa hilang karena datang orang yang lebih dari dia. Hati-hati. Jangan buru-buru mengatakan sesuatu yang belum saatnya. Pintu iblis masuk ke dalam tubuh manusia. Yang nomor 6 adalah cinta harta. Siapa yang gak senang harta, angkat tangan. Kalau ada yang angkat tangan, dia sedang gemblong. Pak, aku gak cinta harta kok pak, aku mah biasa aja. Edan. Kalau cewek dibilang matre, harus. Dasar cewek matre, harus dong. Emang kalau punya anak, punya rumah, bangun pakai cinta Allah. Loh, tegas, perempuan menentukan, laki-laki mengatakan. Kan sudah saya ingatkan, kalau ada laki-laki datang mengatakan perasaanmu, nggak usah lebay, nggak usah berlebih, itu hadiah. Kalau ada perempuan yang menentukan tidak sama kamu, itu juga hadiah. Kalau kamu dibilang matre, nggak usah tersinggung, harus. Yang nggak boleh itu materialistis, mengukur semuanya pakai harta. Tapi kalau matre harus mau punya laki nggak ada kerjaan, mau punya cewek perempuan yang kerjaannya arisan bodong, karena nggak ada kerjaan. Percayalah, perempuan yang baik akan Allah datangkan laki-laki yang baik, laki-laki yang baik
Allah akan pertemukan dengan perempuan yang baik. Itu Al-Quran yang ngomong, bukan Rudian. Buka surat An-Nur. Cinta harta boleh. Bahkan kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, Ikmal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Kalau lagi kerja dunia, lo pikir, lo anggap kamu akan hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kalau lagi kerja akhirat, kamu harus percaya bahwa besok kamu mati. Kalau lagi sholat, Allahu Akbar, ka'annaka tamutu ghadan. Seolah-olah besok mati, ini sholat terakhirmu, khusus. Kalau lagi kerja dunia, ka'annaka ta'isu abada. Kamu menganggap hidup ini akan selama-lamanya. Semangat. Lagi ngerjain PR, kok lemes? Kan besok gua mati. Gak ada energi. Cinta harta boleh. Cari harta harus. Emang ke Semanda ini gak pakai motor? Emang motor gak pakai duit? Harus. Tapi jangan materialistis, mengukur, memandang, melihat semua itu ukurannya adalah harta. Gak boleh. Pintu iblis masuk ke dalam tubuh manusia yang terakhir. Berburuk sangka, suuzon. Ngelihat orang gak ada baik-baiknya. Seneng betul ngungkit-ngungkit aib orang. Kayaknya waktunya gak habis-habis deh kalau ngomong keburukan orang. Murid ngomongin gurunya, gurunya ngomongin muridnya. Kalau yang dibicarakan persoalan kebaikannya, why not? Tapi kalau masih ada, yuk, yang gak egois juga dong, harus berhenti 100%. Tapi kita kurangi. Jangan baperan. Kalau kamu mendengar disampaikan orang lain, Pak Rudion, di sana, di kantin, orang-orang sedang ngomongin keburukan Bapak. Kamu jangan baperan, jangan terpancing. Agama memberikan garansi. Kalau hari ini kamu sedang dibicarakan orang lain tentang keburukanmu, percayalah pada saat yang sama, keburukanmu sedang dikurangi, kebaikan dia yang membicarakan kamu dipindahkan padamu. Untung nggak? Untung nggak? Untung dong. Jadi kalau hari ini kita sedang digosipkan orang, pahala dia pindah ke kita, keburukan kita sedang dikirim ke dia. Jangan berburuk sangka. Nah, Pak Guru, Bu Guru juga manusia, punya problematika keluarganya. Mereka harus berjibaku mencerdaskan anak orang lain. Kadang-kadang ujian itu datang, anak mereka sendiri juga tidak pandai. Ibu, bapak, anak-anak kita juga insan biasa. Di sekolah hanya terlihat make up dan dandannya, tapi berangkat dari rumah mereka sudah membawa sejuta problematika. Saya punya siswa SMA cantik, pinter, nggak kelihatan sedih. Pi, nanti istirahat ke ruang bapak. Siapa? Ada apa ya pak? Nggak apa-apa, something aja. Dia masuk ke dalam. Saya hanya iseng aja. Berapa? Ayah ibu ngasih ongkos kamu setiap hari. Diem dia. Netes. 3.000 pak. 3.000 anak SMA. Kamu kenapa selalu siang? Motor di rumah hanya satu. Sementara pagi-pagi ayah harus nganter adik dulu. Setelah adik keliling jauh baru nganterin saya. Kalau saya duluan adik saya yang nangis, maka saya yang harus ngalah. Ayah saya hanya seorang buruh. 3.000 diberikan ke saya. Kata emak, udah 3.000 diterima aja. Untuk makannya gak usah jajan. Bawa masakan emak dari rumah. Dia bahagia di sekolah, kata orang. Walau batinnya menangis, tidak seperti kebanyakan orang. Tapi kalau kamu bisa menerima itu, kalau kamu bisa mensyukuri itu, berdoa saja. Ya Allah, ini sayur kacang yang emak kasih kepadaku, demi Allah, aku akan ganti rendang untuk emakku. Ya Allah, hari ini mungkin aku terlambat, motor ayahku sering mati di jalan. Demi Allah, aku akan sekolah yang serius, akan kuberikan kendaraan mewah buat ayah dan bundaku. Seorang anak yang berdoa untuk ayah bundanya tidak ada penghalang baginya. Insya Allah cepat sampai ke Sidratul Muntaha dengan syarat ikhlas.
Gak usah nangis kalau rumahnya jelek. Gak usah sedih kalau ayah kita hanya seorang buruh. Tapi sedihlah jika sampai hari ini ibumu belum berjimah, ayahmu belum sholat. Ingatkan, ingatkan, ingatkan. Gak ada yang lebih berharga di dunia ini kecuali kita bisa istiqomah di jalannya. Sesoleh apapun ayahmu, hajikah dia, ustadzkah dia, dosenkah dia, gurukah dia, tapi kalau anaknya nggak sholat, anaknya nggak punya ilmu agama, ketika nanti orang tua di neraka, dia akan dibawa anaknya. Kalau anaknya di neraka juga. Kalau ayahnya ke surga, dia akan dibawa ke neraka. Jika anaknya di neraka, kunci orang tua adalah anak. Orang tuanya jahat, orang tuanya nggak sholat, orang tuanya adalah pemabuk, orang tuanya adalah penyebab masalah, sampah di masyarakat. Tapi kalau punya anak yang solih dan solehah, nanti di akhirat anaknya akan nuntut, mana ayah dan bundaku ya Allah? Dia di neraka. Anaknya di surga, ayah dan ibunya akan dibawa anaknya ke surga. Itulah kekuatan seorang anak. Cinta boleh dengan siapapun, jangan obses. Miskin boleh di dunia, itu hanya sementara. Kita punya hak yang sama, hak untuk bahagia, hak untuk sukses, hak untuk mencapai apa yang kita inginkan. Hei yang perempuan, kamu seperti karet gelang. Kalau sudah putus, disambung dengan kekuatan dan kehebatan seperti apapun, walau bisa kembali, tidak akan pernah bisa kamu kembali seperti bentuk semula. Jaga kesucianmu yang memang Allah kasih hanya sekali. Hei yang laki-laki, kamu adalah seorang imam. Jangan berperang, jangan cengeng, kuat. Percayalah, ketampanan akan kalah dengan kemapanan. Kalau kamu nggak tampan, nggak apa-apa. Yang penting kamu mapan. Jaga harga diri, jaga kesetiaan. Jika harga diri bertemu dengan kesetiaan, dia akan menjelma menjadi kekuatan. Itulah namanya cinta yang sebenarnya. Halo? Testimoni nih, testimoni nih. Mbak yang jilbab kuning, kuning kacamata maaf. Ya. Mama dari Papua, angkat tangan dong. Ayo, dari Papua, Pulau Fakfak. Angkat tangan ada? Rekomnya siapa Bu? Gangga. Siapa Bu? Fitri Dwi Gangga. Fitri Dwi Gangga. Sini Fitri. Fitri, comehere dong. Mana Fitri? Fitri nangis Bu. Fitri Dwi Gangga ada? Ada. Sini Fitri sini. Sini. Yo. Sini Fitri. Ya, pakai helm biar cepat. Sini. Mbak Fitri Dwi Gangga. Untuk kita lebih belajar bersyukur, tidak boleh iri dengki kepada orang lain. Harapannya apa harapan? Harapan untuk dirimu dan yang bisa. Harapan untuk saya untuk bisa lebih baik dari yang sebelumnya, dan untuk harapan sekolah lebih maju dari sekarang. Harusnya mungkin dari ibu kakak kurikulum dong. Iya, tepuk tangan untuk ibu kakak kurikulum. Sini ibu, habis ini untuk ibu Pardi harus ada testimoninya. Ibu kakak dulu, bu, sini bu. Jangan makan tuan ini. Monggo ibu. Baik Bapak Ibu dan anak-anak hebat luar biasa, ini adalah namanya refleksi, ya nak. Ya, jadi dalam kegiatan apapun itu setelahnya kalau bisa kita itu berefleksi.
ya. Dan Bapak mohon izin, saya terbiasa untuk menulis apa yang saya pelajari hari ini. Dan di sini bukan hanya 7, 8. Iya, mohon kalau salah dikritik. Ya. Yang pertama 7 pintu masuknya iblis ke dalam kita itu ada 8 yang saya catat. Yang pertama tamak, rakus, dan ini dapat kita atasi dengan rasa syukur. Yang kedua sifat hasad, suka menghasut, mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Ada teman misalnya, menurut saya nggak seret, saya ngajak orang lain untuk ngajak yang lain, dan ini yang biasanya menjadi sumber pembulian. Itu ya nak ya, ya ayo kita sudah tahu itu salah satu pintu masuknya iblis, kita cegah untuk senantiasa berbuat baik dengan yang lain. Kalau ada rasa tidak nyaman dari teman yang lain, kita tutup hanya untuk diri kita gitu. Dan kalau perlu kita kasih umpan balik ke teman tersebut, kita omongin saja gitu ya nak. Yang ketiga ini tadi termasuk tidak ya Pak, marah, bahkan lataldov falakal jannah. Nak mohon maaf, ini saya gemeter. Kalau masih ada bapak ibu guru di sekolah kita ini masih ada yang kadang-kadang marah, mohon dimaafkan. Kadang-kadang kami tuh tidak sadar, dan mudah-mudahan hari ini menjadi penguat untuk kami dalam membersamai anak-anak semua untuk tidak sampai membuka pintu iblis masuk ke dalam tubuh kami dengan kami melampiaskan kecewa dengan kalian dengan marah. Doakan bapak ibu kuat ya nak, untuk tidak sampai muncul sifat itu pada diri kita, diri kami bapak ibu guru. Dan mohon dimaafkan kesalahan kami jika kemarin kami masih ada sifat seperti itu. Anak-anak memaafkan kami semua? Belum kompak jawaban. Saya di sini mewakili mohon untuk dimaafkan. Dimaafkan nak? Insya Allah kami Dewan Guru Bapak mudah-mudahan bisa memperbaiki ini untuk tidak membuka pintu iblis melalui amarah kami. Insya Allah. Yang selanjutnya makan berlebihan. Apalagi makan berlebihan di kantin dan tidak bayar. Tidak jujur Pak. Ya nak, mudah-mudahan mulai hari ini makan yang kita makan harus siap dibayar. Kalau kemarin masih ada yang makan gorengan 4 tapi mengaku 3, tolong masih ada kesempatan untuk membayar hutangnya ke kantin. Besok nggak usah ngomong saya bayar kekurangan kemarin, lebihkan saja bayarnya. Siap? Yang laki-laki siap nak? Ya biasanya mereka bukan seuzon. Yang selanjutnya berlebihan mencintai seseorang. Tadi sudah dibahas, insya Allah sudah jelas. Tidak ada cinta yang akan membuatmu bahagia kecuali cinta kepada Allah. Yang ke-6, sikap terburu-buru. Berpikirlah panjang, jangan berpikir pendek, sehingga dalam mensikapi segala sesuatu itu sedikit nilai kesalahannya. Begitu. Yang ke-7, cinta harta atau materialistis, segala sesuatu itu diukur dengan harta. Meminta tolong harus diukur dengan bayaran. Ya nak, mudah-mudahan kalau kita bisa membantu tanpa balasan itu menjadi amal soleh untuk kita. Dan yang ke-8, berburuk sangka atau suudzon. Ketika kita melihat seseorang dengan sikap dan tingkah lakunya, kita langsung menilai, padahal itu belum tentu sesuai dengan apa yang kita lihat hari itu. Mudah-mudahan 8 hal ini bisa kita tutup bersama-sama untuk kita semua.
Bismillah hari ini ya nak, Bapak Ibu, mari kita bismillah bersama untuk menutup ketujuh pintu iblis masuk ke dalam tubuh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mohon maaf. Lagi dari Bu Surti Pak. Temuan Ibu Wakil Kurikulum luar biasa. Materi saya di resume bagus. Kalau ada 8 mungkin tamak dan hasad dipisah. Tapi dijadikan satu boleh, nggak dilarang Bu ya, boleh. Itu kalau nilai sudah nggak remedial Ibu sudah pas betul. Luar biasa, sudah di atas KKM itu. 101 Bu, satunya disumbangkan ke yang lain. Silakan Ibu, apakah kesiswaan ya? Monggo Bu Surti. Sini Ibu. Siap. Kalau Ibu maju saya doakan satunya cepat cair. Ya. Tepuk tangan dong buat Ibu. Ya, Ibu. Ya. Banyak penggemarnya. Artis Manda. Bingung saya mau ngomong apa ini. Jadi saya bingung mau ngomong apa. Pantun nggak nyiapkan pantun. Iya, sudah diborong sama Bu Waskur. Yang jelas saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rudion yang telah memberikan motivasi kepada anak-anak kami, kepada kami sebagai Dewan Guru yang akan selalu mengingat 7 pintu iblis masuk ke kita itu akan kita ingat. Jadi sama-sama guru dan siswa sama-sama mengingat. Mungkin Ibu sering kali ya. Sering. Saya pelakunya Pak. Dan biasanya pelaku itu dipancing Pak. Kalau nggak ada pancingan, kepada Ibu Endang Argawati mohon untuk maju. Amin, atur insya Allah disampaikan. Silakan Ibu Endang. Maaf Pak, boleh saya geser ke kanan? Ya. Oh sudah bosan saya Pak. Maaf ya. Bahaya. Oke, hai. Hai. Terima kasih Bapak Rudion yang sudah memberikan kesempatan buat saya. Mohon untuk sejenak diam nak. Ya. Ya. Sedikit belajar, selalu diingat bahwa siapapun yang berdiri di depan ketika sedang berbicara, yuk kita sama-sama untuk bisa menghargai ya. Terima kasih Bapak Rudion hari ini yang sudah memberikan materi. Kayaknya semuanya 7 pintu masuk, 7 pintu iblis masuk itu kok ada di saya ya Pak ya? Yang saya ingat ada beberapa. Yang pertama marah. Nah, belum minta maaf nih Bu. Yang pertama Ibu minta maaf, selalu minta maaf ya. Marah itu selalu kayaknya melekat di badan saya Pak. Seperti yang dikatakan Bu Surtini bahwa saya pelakunya, tapi pelaku itu kalau tidak ada yang menyebabkan maka kita tidak akan marah gitu. Marahnya kami tolong diingat ya nak, itu adalah bentuk rasa sayangnya kami sebagai guru kepada anak. Tuh ya. Oke, kasih aplaus. Kemudian bagaimana sih untuk tidak marah seperti kejadian yang kemarin waktu kita senam? Ayo nak. Sebenarnya guru itu tidak akan marah kalau kalian tidak membuat marah gitu ya. Maka Ibu selalu bilang, jangan suka mengatur temannya, atur diri sendiri gitu ya. Dan saya sedih, begitu saya mengingat kemarin ada wali murid datang ke sekolahan. Saya sampai nangis Pak Rudion. Saya baru ketemu anak tuh seperti ini anak perempuan loh. Jadi ini saya tidak menceritakan aib, tapi ini
tidak perlu kita contoh ya. Sementara bapaknya itu stroke sudah bertahun-tahun, dia punya kakaknya sekolah lulus sampai kelas 3 sampai lulus, kita bantu. Adiknya tidak mau sekolah, ibunya itu menangis yang luar biasa karena kepingin anaknya itu sekolah. Tapi apa jawaban anaknya? Luar biasa. Di sini miris sekali. Ya, di sini miris sekali. Maka ingat nak, ingat, suatu saat kalian akan jadi orang tua. Kalian akan menggantikan Pak Rudion, kalian akan menggantikan ibu, kalian akan menggantikan bapak ibu yang di sini. Ingat, ya, sedikit kalimat, sedikit kata yang membuat itu sakit orang tua itu sampai mengena di sini. Tadi bapak mengatakan, siapa yang akan menolong kedua orang tuamu jika nanti dia berada di neraka? Siapa? Anak yang soleh dan solihah. Ingat itu, ya. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Bapak Rudion yang sudah memberikan ilmunya hari ini. Mudah-mudahan diingat, sama-sama mengingat, ya. Amin. Ini kita tidak perlu mengoreksi orang lain, tapi kita koreksi diri kita sendiri. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Tadi tidak pakai salam ya. Tepuk tangan buat Ibu. Kita tutup ya. Saya dulu mengawali. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Ayo bareng. La ilaha illallah. Yang kuat. Al-Malikul Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Eling-eling sira manungsa. Eling-eling apa? Eling ana anggonmu salat ngaji, mumpung durung katekanan malaikat jurupati. Terakhir ayo bareng-bareng. La ilaha illallah. Terus. Terima kasih. Terus. Bila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Mungkin ayat-ayat yang saya baca juga kurang tepat. Terima kasih Bapak Ibu SMA Negeri 2 Sekampung yang telah mengundang saya, memberikan panggung kepada saya. Mudah-mudahan di lain waktu bisa bertemu kembali. Saya berkeliling dengan anak-anak yang muda. Mudah-mudahan hadirnya saya membawa efek dan dampak kebaikan untuk kita semuanya. Sekali lagi, sebagai hamba Allah banyak kekurangan, astagfirullahaladzim. Sebagai manusia biasa banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun billahi fi sabilil haq fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.